Cuitan Denny Siregar menghina Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, Denny Siregar men-tweet bahwa dulu gua kira pensiun jadi sekjen PBB, nggak tahu turun kelas cuman jadi juru kampanye. Mulyadi. Itulah cuitan daripada Denny Siregar. Ya, Denny Siregar mengolok-olok Pak Jokowi dikarenakan hanya cuman menjadi juru kampanye. Padahal dulu yang mengatakan menjadi sekjen PBB adalah Denny Siregar itu sendiri. Jejak digital Denny Siregar pada 30 Juni 2022, Denny Siregar men-tweet bahwa sejak awal gua udah prediksi Pak Jokowi itu nggak minat 3 periode karena visinya sudah internasional, bukan lagi nasional. Ambisinya sudah tinggi menjadi sekjen PBB. Dia hanya ingin tongkat estafet di nasional ini ada di tangan orang yang benar supaya legasinya bisa diteruskan. Itulah cuitan Denny Siregar 30 Juni 2022. Berarti dialah yang men-tweet dan sekarang dialah yang merendahkan. Denny dulu begitu memuja-muja Jokowi, namun sekarang Denny telah merendahkan Pak Joko Widodo. Padahal yang berambisi dan kuar-kuar ingin menjadi sekjen PBB adalah Anies Rashid Baswedan. Ya, dialah yang kuar-kuar, termasuk anak Abah juga menginginkan agar Anies Baswedan menjadi sekjen PBB. Dan inilah pidato Anies. The government has a duty to provide limit for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Anak Abah begitu memuja-muji Anies Baswedan agar Anies Baswedan menjadi sekjen PBB. Dan inilah diantaranya anak Abah yang memuja-muji Anies. Apa yang dikatakan Presiden PKS Bapak Syeku itu benar adanya, bahwa Pak Anies level beliau bukan lagi daerah tapi nasional. Ini kita begitu ya. Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Nah, sudah level internasional. Beliau menjadi pembicara level dunia, bahkan menjadi anggota Dewan Universitas Oxford. Itulah kuar-kuarnya anak Abah yang berkomentar mengenai yang pantas menjadi sekjen PBB adalah Anies Baswedan. Namun demikian yang dipilih oleh PBB yakni malah Menlu, ya, mantan Menlu Retno Marsudi. Dan inilah Retno Marsudi. Merupakan kehormatan bagi saya dan Indonesia ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Special Envoy of the UN Secretary General on Water. Penunjukan utusan khusus Sekjen PBB mengenai isu air ini baru pertama kalinya dilakukan. Dan untuk pertama kalinya juga, orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Walaupun pengumuman mengenai penunjukan saya dilakukan pada hari ini, 13 September 2024, namun saya baru akan mulai bekerja pada 1 November 2024 setelah tanggung jawab saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selesai. Rencana penunjukan saya sebagai utusan Sekjen PBB untuk isu air ini sudah saya konsultasikan dan mendapat persetujuan Presiden Jokowi. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan dukungan penuh atas penunjukan ini. Dan Dr. Tifa pun begitu sangat memuja-muji Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan akan menjadi sekjen PBB. Dan inilah pujian daripada Dr. Tifa kepada Anies Rashid Baswedan. Saya di sini akan bicara kepada Bapak dan Ibu yang belum mendukung Mas Anies. Saya adalah sahabat beliau dari kecil. Kami teman SD, udah sama-sama juara ini dan itu. SMP-nya beda, tapi kami tetap bersahabat. Kami ketemu di SMA 2 Yogyakarta. Kami adalah kawan OSIS dari kelas 1. Beliau waktu itu jadi wakil ketua OSIS, saya menjadi sekretaris umum. Kami bersama-sama, besar bersama di SMA 2. Lalu kemudian pada waktu kelas 2,
kami menjadi capres. Jadi calon ketua OSIS. Jadi saya adalah pesaing beliau. Beliau adalah pesaing saya. Tapi saya tahu di situ bahwa kan saya kurang dibanding Mas Anies waktu itu. Kenapa? Posisi saya tidak menguntungkan karena ketua OSIS sebelumnya perempuan. Sebagaimana lazimnya di sekolah kami, biasanya suka gantian. Karena itu pada waktu saya bicara pidato untuk pemilihan ketua OSIS, saya justru minta kepada teman-teman untuk memilih beliau. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini menjadi saksi bagaimana Mas Anies tumbuh berkembang dengan baik. Sebagaimana seperti yang Bapak Ibu semua saksikan sekarang. Beliau adalah anak yang baik dan beliau adalah manusia yang baik. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Saya prediksi kamu akan jadi menteri, ternyata benar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Saya harus makmum kepada Bapak Abdullah Hehamahua, bahwa kita tidak boleh mendahului takdir. Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Apakah itu Mas Anies ataukah orang lain? Tetapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pemilihan presiden ini harus kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menjadi suatu sejarah yang indah bagi negara ini karena sudah kadung carut marut. Dan keindahan dari pemilihan presiden itu saya percayakan kepada Mas Anies. Karena Mas Anies jago untuk membuat semuanya menjadi indah. Termasuk politik itu akan menjadi indah buat kita semua. Dan itu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Itu doa saya kepada beliau. Jadi kalau mau jadi presiden itu sesuatu langkah yang sudah kecil. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi Sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya, menurut saya nih, karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini gitu, untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor, Bang. Masih muda. Gitu ya. Tapi katanya belum profesor. Saya nggak tahu, kan suka disebut profesor. Katanya belum. Oh belum ya Bang ya? Saya kira sorry. Minta ini. Saya kira untuk seorang Refli gitu ya. Iya kakak, sorry ya. Kira Indonesia butuh beliau lah gitu ya. Dia untuk bisa ikut membangun bangsa ini ke depan. Jangan justru terbawa-bawa dengan orang-orang yang seperti ini. Saya sih sangat menyayangkan gitu. Karena saya tahu Refli, Dit Samsudin cerdas gitu. Cerdas dia. Iya.